Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan kebijakan makroekonomi pemerintah Indonesia dari era reformasi hingga saat ini. Eh, Pada awalnya era reformasi di Indonesia dimulai sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, ditandai dengan transisi demokrasi dan reformasi ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Kebijakan mikroekonomi ini fokus pada intervensi yang mempengaruhi perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar spesifik seperti regulasi kompetisi, dukungan UMKM, reformasi pajak, perizinan bisnis, dan subsidi targeted. Berbeda dengan kebijakan makro, kebijakan mikro ini bertujuan meningkatkan efisiensi pasar, mengurangi hambatan berusaha, dan mendukung kesejahteraan individu atau perusahaan. Yang pertama yang akan dibahas mengenai kebijakan mikroekonomi itu dari era Presiden B.J. Habibie. Kebijakan mikroekonomi yang dianut oleh beliau adalah restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan melalui pembentukan IBRA serta Master Settlement Agreement tahun 1998 sampai 1999. Program darurat membersihkan sistem perbankan yang kolaps akibat krisis 1998 dengan membentuk 16 bank, mengambil alih 54 bank swasta, merekapitalisasi 4 bank negara lewat obligasi senilai 650 triliun, dan mendirikan IBRA untuk menjual aset macet serta menagih hutang konglomerat agar kredit kembali mengalir ke perusahaan kecil dan menengah. Nah, dampaknya ini adalah rasio kredit macet turun hampir 50%. Pada tahun 1998 menjadi di bawah 10%. Pada 2001, fungsi intermediasi perbankan pulih sehingga perusahaan kecil dan menengah kembali memperoleh pinjaman modal kerja. Kredit UMKM yang sempat terhenti juga sudah mulai mengalir lagi pada tahun 1999. Nah, kebijakan ini juga mencegah kebangkrutan massal ribuan perusahaan keluarga dan menjadi fondasi pemulihan aktivitas produksi sektor real. Selanjutnya di era Presiden Gus Dur, kebijakan ekonominya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah atau otonomi daerah tahap pertama. Undang-undang ini memindahkan kewenangan besar dari pusat ke daerah, termasuk perizinan usaha mikro, pengelolaan pasar tradisional, kredit operasi desa, dan membangun infrastruktur kecil sehingga pemerintah kota atau kabupaten bisa langsung mengeluarkan izin usaha dan mengalokasikan anggaran tanpa menunggu dari pusat atau dari Jakarta. Dampaknya ini ribuan izin usaha mikro dan kecil langsung diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Waktu pengurusan izin turun dari berbulan-bulan menjadi hitungan hari. Pedagang pasar tradisional dan petani kecil mendapatkan akses lebih ke kredit bergulir daerah, serta munculnya ratusan koperasi unit jasa baru yang menyalurkan pinjaman mikro kepada anggota tanpa birokrasi pusat. Selanjutnya era Presiden Megawati Soekarno Putri, kebijakan ekonominya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kebijakan mikroekonominya yaitu peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri sebagai awal cikal bakal dari KUR. Undang-undang ini memperkuat desentralisasi fiskal dengan menyalurkan dana alokasi umum dan bagi hasil sumber daya alam langsung ke daerah, sekaligus meluncurkan program kredit mikro berbunga rendah bagi pedagang kecil, petani, dan nelayan melalui bank pemerintah atau koperasi yang menjadi embrio kredit usaha rakyat modern. Dampaknya ini dari sisi mikroekonomi yaitu jutaan pelaku usaha mikro di daerah menerima pinjaman modal tanpa anggunan dengan bunga subsidi 12-18% per tahun. Jumlah usaha mikro naik 22% antara tahun 2002 sampai 2004 dan pendapatan rumah tangga pedesaan meningkat dengan rata-rata 15%. Selain itu juga tercipta ribuan warung atau kios di tingkat desa. Selanjutnya era Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan mikroekonomi yang diambil atau yang diputus oleh beliau ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ditambah pelayanan satu pintu BPKM.
Undang-undang ini hampir membuka semua sektor kepemilikan asing 100%, menghapus syarat modal minimum pendirian PT, memberikan perlakuan yang sama antara investor domestik dan asing, serta menjadikan sistem perizinan satu pintu di BPKM sehingga proses investasi menjadi jauh lebih cepat dan mudah. Dampaknya ini realisasi investasi meningkat dari 108 triliun menjadi 678 triliun pada tahun 2014 atau kurang lebih 10 tahun dan menyerap tenaga kerja formal sejumlah 11 juta. Biaya dan waktu pendirian perusahaan juga turun 60%, serta ribuan perusahaan menengah baru bermunculan karena akses modal dan teknologi asing menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya Presiden Jokowi atau Joko Widodo, kebijakan mikroekonominya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, ditambah sistem OSS RBA. Undang-undang ini merevisi 79 undang-undang sekaligus untuk menyederhanakan perizinan berbasis resiko, atau dengan kata lain menyederhanakan birokrasi, lalu mempermudah pendirian usaha, memberikan fleksibilitas ketenagakerjaan, serta memberikan berbagai insentif pajak dan perizinan bagi UMKM dan investor besar. Dampak kebijakan dari sisi mikroekonominya yaitu lebih dari 9 juta nomor induk berusaha diterbitkan hingga Oktober 2025 dengan mayoritas untuk UMKM. Realisasi investasi mencapai 1.734 triliun pada tahun 2024. Lapangan kerja formal baru yang tercipta hampir 13 juta orang. Waktu pendirian perusahaan berkurang dari 30 menit dan biaya kepatuhan perusahaan turun rata-rata 32%. Dan yang terakhir untuk kebijakan mikroekonomi pemerintah, di pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang program MBG atau makan bergizi gratis. Program ini memberikan makanan bergizi gratis untuk 82 juta anak sekolah dan ibu hamil dengan kewajiban membeli bahan pangan langsung dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal, sehingga menciptakan permintaan rutin yang besar di tingkat mikro. Dampaknya ini dari anggaran MBG tersebut senilai 71 triliun menciptakan sekitar 820.000 lapangan kerja baru di sektor UMKM pangan. Pendapatan petani sayur dan peternak ayam di daerah pilot juga meningkat 15-25%. Lalu harga pangan lokal menjadi lebih stabil dan ribuan warung serta usaha makanan kecil mendapatkan pembeli tetap setiap hari sekolah. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.